Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mencoba menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu etika ilmiah plagiarisme. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hafsa Zata Rahma dan rekan saya Devina Karunia Ramadan dan Sayyidati Munziah Kamilah. Di sini ada 4 pembahasan yang akan dibahas oleh kami, yaitu yang pertama, plagiarisme, pengertian, sebab, dan dampaknya. Kedua, jenis plagiarisme. Yang ketiga, parafrase atau teknik menulis yang baik saat mengutip. 4. Solusi, upaya, pencegahan, dan tips menghindari plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme. Kebanyakan kasus plagiarisme yang ada, baik dalam karya ilmiah maupun karya tulis lainnya, disebabkan oleh sikap penulis yang terburu-buru dalam meneliti suatu hal ataupun semata-mata untuk publikasi. Jadi, apa itu plagiarisme? Mari bahas pengertian secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 3 kata yang berkaitan dengan plagiarisme. Kata pertama yaitu plagiarisme, plagiat, dan plagiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme artinya penjiplakan yang melanggar hak cipta. Plagiat artinya pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri atau jiplakan. Sedangkan plagiasi tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin beranalogikan kepada akhiran kata si yang memaknai proses. Contohnya sosialisasi atau nasionalisasi. Jadi mungkin plagiasi dimaksudkan untuk menyatakan proses plagiat. Ada tambahan satu lagi yaitu kata plagiator. Plagiator artinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang mengambil karangan, pendapat, dan sebagainya orang lain dan disiarkan sebagai karangan sendiri atau penjiplak. Lalu, apa yang terjadi jika seseorang melakukan plagiasi? Yang pertama, ia akan merusak citra, tidak hanya akademik tetapi juga dirinya sendiri. Penulis dapat dianggap tidak kompeten dalam menulis karya tulis. Yang kedua, mendapat sanksi. Sanksi plagiarisme telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 12, Ayat 3, 4, 5, 6, dan 13. Tentunya sanksi yang didapatkan juga tidaklah kecil, tidaklah ringan. Yang ketiga yaitu cancel atau pembatalan. Ijazah penulis dapat dibatalkan ataupun jika sudah mendapat jabatan, ia akan diturunkan dari jabatannya. Yang keempat, kurangnya kepercayaan diri. Dengan melakukan tindakan plagiat akan membuat kepercayaan diri seorang penulis akan menurun secara perlahan-lahan. Maka, dalam etika ilmiah, salah satunya yaitu menghindari adanya penjiplakan karya. Karya harus orisinil, dibuat dengan tahapan-tahapan yang sesuai. Karena suatu karya tulis akan mencerminkan penulisnya. Yang kedua, jenis-jenis plagiarisme dalam karya tulis baik ilmiah maupun karya tulis lainnya. Secara garis besar, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tidak sengaja dan sengaja. Tidak sengaja dapat terjadi apabila kita mengutip artikel atau tulisan orang lain dengan asal-asalan. Bisa juga karena lalai. Yang kedua, sengaja, yaitu menyalin tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Ada 2 perbedaan dalam plagiarisme. Istilah plagiarisme
digunakan untuk plagiasi dari karya orang lain yang dipublikasikan sebagai karyanya. Sedangkan ada satu istilah lain yaitu self-plagiarisme atau plagiasi dari karya sendiri yang dipublikasikan seolah-olah karyanya yang baru. Ada 3 jenis self-plagiarisme: publikasi ulang, signifikasi, dan penggunaan ulang. Yang pertama, publikasi ulang. Mempublikasikan karya tulis yang sama yang telah diterbitkan di tempat lain tanpa memberitahu pembaca atau penerbit jurnal. Yang kedua, signifikasi, yaitu penerbitan sebuah studi yang signifikan sebagai studi yang lebih kecil untuk meningkatkan jumlah publikasi daripada penerbitan satu studi besar. Jadi, studi yang diterbitkan adalah substudi dari studi besar. Yang ketiga, penggunaan ulang, yaitu menggunakan kembali bagian dari suatu tulisan yang ada sebelumnya, baik teks yang diterbitkan ataupun yang tidak diterbitkan. Yang ketiga, parafrase. Pengertian, cara, dan contohnya. Dalam teknik menulis buku karya ilmiah, mengutip menjadi hal yang tidak dapat kita hindari. Apa itu parafrase? Parafrase ialah pengungkapan kembali suatu tulisan dalam bentuk susunan baru tanpa bermaksud mengubah makna aslinya atau kutipan tidak langsung. Cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Bagaimana cara berparafrase? Yang pertama, bacalah berkali-kali. Bacalah kembali teks sumber sampai Anda memahami benar isi teks tersebut, atau buatlah catatan. Kedua, singkirkan teks. Tulis kembali kutipan, lalu buat list kata yang menandai makna bacaan. Yang ketiga, tulis versi baru. Tulis lagi kutipan menggunakan gaya bahasa sendiri, lalu bandingkan dengan teks aslinya. Yang keempat, ada tips, catat kepustakaan asli dan kurangi menggunakan kata menurut. Di samping menggunakan kata menurut si A, banyak gunakan kata berikut: berargumentasi, mengusulkan, menggambarkan, mengamati, mencatat, membuktikan, mengakui, menolak, dan percaya. Contohnya, kalimat asli, komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Parafrasenya, melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Krisnawati, tahun 2000, halaman 57. Upaya pencegahan plagiarisme. Yang pertama, teknik menulis, yaitu dengan mempelajari teknik mengutip yang benar. Yang kedua, parafrase, memacu budaya menulis dan kesadaran literasi. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi tentang plagiarisme. Dan yang keempat, sanksi, yaitu pemberian sanksi tegas serta memberi efek jera bagi plagiator. Dan di sini ada macam-macam aplikasi deteksi bebas plagiat. Yang pertama, ada Double Checker. Yang kedua, ada Unplug. Yang ketiga, ada Paperwriter. Yang keempat, ada Writer Check. Yang kelima, ada Copyscape. Dan yang terakhir, ada Plagium. Cara mengeceknya juga mudah. Cara mengeceknya juga mudah. Kita hanya perlu mengunjungi situs aplikasi tersebut. Contohnya DupliChecker. Buka situs www.duplichecker.com, lalu di halaman muka akan ada kolom
untuk teks yang akan kita cek. Copy teks tersebut lalu ditempel ke dalam kolom, atau juga bisa mengunggah file dengan format dokumen. Setelah itu, klik cek plagiarism. Baik, demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.